warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi kita di channel. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya tentang sumber daya alam, yaitu sumber daya alam pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Yang pertama, kita bahas tentang sumber daya alam pertanian yang ada di permukaan bumi ini. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang unggulan yang ada di negara kita, karena memang negara kita merupakan wilayah agraris dengan tanah yang subur, sehingga sangat cocok untuk lahan pertanian di wilayah kita ini. Contoh wilayah-wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah pertanian adalah wilayah-wilayah dataran rendah yang ada di seluruh permukaan bumi. Kalau di peta, biasanya dia akan berwarna hijau. Itu mencirikan wilayah dataran rendah yang bisa digunakan untuk lahan pertanian. Di antaranya adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan wilayah Papua. Untuk seluruh Indonesia, dari Sabang sampai ke Merauke, memiliki lahan pertanian yang berbeda-beda jenisnya. Itu tergantung dengan kondisi tanah maupun perairan yang ada di wilayah tersebut. Atau bisa juga dilihat dari tinggi atau rendahnya sebuah wilayah, sehingga akan mempengaruhi terhadap hasil pertanian wilayah tersebut. Hasil pertanian yang ada di Indonesia yaitu padi, jagung, ubi, sagu, jenis sayur-sayuran, dan banyak lagi hasil pertanian yang ada di wilayah kita. Macam-macam pertanian kita bagi atas dua kategori: lahan basah dengan lahan kering. Lahan basah biasanya digunakan untuk lahan persawahan, sedangkan lahan kering untuk wilayah perkebunan. Contoh dari lahan basah ini yaitu persawahan. Yang pertama, sawah tada hujan. Apa itu sawah tada hujan? Sawah yang pengairannya berasal dari hujan. Yang kedua, sawah irigasi. Sawah yang pengairannya berasal dari pengairan irigasi atau sungai buatan yang dibuat oleh pemerintah atau pihak setempat untuk mengairi sawah-sawah di wilayah pedesaan maupun di wilayah perkotaan. Yang ketiga, sawah lebak. Sawah yang berada di kiri maupun kanan aliran sungai. Dan adanya pertanian bertegal atau persawahan yang berada di wilayah kering dan hanya mengharapkan air hujan sebagai penghidupan sawah tersebut. Faktor apa saja yang mendukung dari pertanian ini? Tentu saja dari segi iklim, tanah, perairan, serta luas wilayah juga mempengaruhi terhadap pertanian suatu wilayah. Hasil-hasil pertanian yang ada di Indonesia, yang pertama kita lihat dari segi padi. Pada umumnya, padi ini merupakan bahan makanan pokok yang ada di wilayah negara kita ini. Yang kedua, jagung. Wilayah-wilayah memanfaatkan jagung sebagai sumber makanan pokoknya adalah Madura, Nusa Tenggara, Sulawesi Selatan, maupun wilayah Gorontalo. Yang ketiga, hasil pertanian Indonesia adalah sagu. Sagu ini paling banyak berada di wilayah Ambon, Papua, dan Maluku. Yang keempat adalah kedelai. Kedelai merupakan produksi dari wilayah Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara. Kemudian kacang tanah paling banyak berada di wilayah Jawa dan wilayah Sulawesi. Kayu manis paling banyak berada di wilayah Sumatera Barat. Tebu
di wilayah Jawa, sedangkan lada berada di Aceh, Riau, dan Kalimantan bagian barat. Sedangkan kelapa paling banyak berada di Riau, Sumatera Selatan, turun Lampung, kemudian wilayah Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Dan produksi kelapa sawit berada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jawa Barat. Dan bagaimana usaha kita untuk meningkatkan hasil pertanian ini? Yang pertama dengan melakukan intensifikasi. Apa itu intensifikasi? Upaya untuk pengelolaan tanaman baik dari awal sampai proses produksi nanti. Yang kedua, ekstensifikasi, X luar atau perluasan lahan pertanian. Semakin luas lahan pertanian yang ada di permukaan bumi ini, maka hasilnya tentu akan semakin banyak. Dan semakin kecil luas area pertanian, tentu hasilnya akan semakin sedikit. Yang ketiga, mekanisasi, penggunaan alat atau peralatan untuk pendukung pertanian. Kalau kita menggunakan peralatan modern dibandingkan dengan peralatan tradisional, tentu hasilnya akan berbeda di antara dua penggunaan peralatan ini. Yang keempat, diversifikasi. Adanya upaya penganekaragaman dari jenis tanaman yang ada di lahan pertanian tersebut. Contohnya, penganekaragaman cabai dengan kacang tanah, sehingga tentu hasilnya akan lebih banyak. Dan yang terakhir, adanya upaya rehabilitasi. Upaya perbaikan lahan sebelumnya merupakan lahan non-produktif atau lahan kritis bisa digunakan untuk lahan pertanian, tentunya dengan intensifikasi, ekstensifikasi, dan penggunaan mekanisasi sehingga rehabilitasi lahan kritis atau lahan yang belum produktif akan dapat meningkatkan hasil pertanian. Dan adanya upaya kegiatan pertanian berkelanjutan. Upaya kegiatan pertanian berkelanjutan ini diartikan sebagai upaya untuk perlindungan alam dan perbaikan alam agar tidak cepat punah dan bisa dimanfaatkan oleh anak cucu kita nanti di masa depan. Sehingga tentu kita harus memperhatikan prinsip dari sumber daya alam yang sudah kita bahas di materi sebelumnya. Kenapa kita harus memperhatikan pertanian berkelanjutan ini? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas maupun keseimbangan dari sumber daya alam yang ada di permukaan bumi. Yang kedua, untuk meningkatkan prioritas dan kecukupan pangan yang ada di suatu wilayah. Yang ketiga, untuk meningkatkan sumber daya manusia serta menjaga stabilitas lingkungan yang ada di permukaan bumi ini, sehingga kita perlu melakukan pertanian berkelanjutan. Bagaimana upaya untuk melakukan pertanian berkelanjutan ini? Yang pertama, dari segi petani. Petani dapat menggunakan bahan non-kimiawi atau menggunakan bahan alami untuk pengolahan lahan pertaniannya. Yang kedua, menggunakan mekanisasi atau peralatan yang ramah lingkungan agar tidak merusak pertanian atau lahan-lahan yang lain. Yang ketiga, meningkatkan hasil produk organik dan pengolahannya secara organik. Dan yang terakhir, adanya orientasi pelestarian dari sumber daya alam sehingga hasil pertanian ini bisa dimanfaatkan untuk masa depan. Dan yang kedua, sumber daya alam dari segi perkebunan.
sektor perkebunan merupakan sektor unggulan yang ada di negara kita. Salah satunya adalah perkebunan kelapa sawit, karet, cengkeh, dan banyak yang lain. Kemudian, sektor kehutanan. Sektor kehutanan ini merupakan hamparan dari sumber daya alam hayati, baik berupa hewan maupun tumbuh-tumbuhan yang ada di seluruh permukaan bumi kita, terkhusus negara Indonesia. Dan sektor peternakan. Peternakan paling banyak berada di wilayah Indonesia Tengah karena faktor iklimnya yang panas dan banyaknya padang rumput atau sabana yang ada di wilayah Nusa Tenggara, sehingga wilayah Indonesia Tengah sangat cocok untuk wilayah peternakan. Dan yang terakhir adalah sektor perikanan. Karena Indonesia merupakan negara maritim dan pada umumnya merupakan wilayah perairan yang sangat luas dibandingkan dengan daratannya, sehingga sektor perikanan merupakan sektor yang paling baik untuk income di negara kita ini. Jadi kesimpulan pembahasan kita kali ini tentang wilayah pertanian, peternakan, kehutanan, dan yang terakhir adalah perikanan. Baik anandaku semua, untuk lebih memahami materi ini, mari kita bahas latihan berikut ini. Bagaimana anandaku semua? Cukup dulu latihannya. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang sumber daya alam berdasarkan bahan galian atau mineral. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.